Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semua, siswa-siswi kelas 4? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Alhamdulillah Allah masih mempertemukan kita di pertemuan hari ini ya. Hari ini kita akan membahas materi bahasa Arab yang judulnya yaitu merubah kata dasar tentunya dalam bahasa Arab menjadi fi'il madi. Ya. Dalam bahasa Arab, kata dasar itu biasanya terdiri dari 2 huruf, 3 huruf, 4 huruf, sampai 5 huruf. Tapi biasanya yang banyak kita temui kata dasar itu terdiri dari 3 huruf, ya. Lalu kenapa Bu, kok disebut kata dasar? Kenapa disebut kata dasar? Karena dalam susunan hurufnya belum mendapatkan tambahan huruf apapun. Jadi masih huruf kata asal ya, huruf aslinya gitu ya. Contoh, ada kata ba, qoro'a, akala, masaha, dan lain sebagainya. Masih banyak lagi ya. Itu tentang kata dasar. Lalu materi selanjutnya yaitu fi'il madi. Apa itu fi'il madi? Fi'il artinya kata kerja. Ya. Jadi bahasa Arabnya kata kerja itu adalah fi'il. Ya. Nah, fi'il ada beberapa macam. Tapi yang akan kita bahas kali ini adalah tentang fi'il madi, ya. Fi'il madi itu apa? Fi'il madi adalah kata kerja yang sudah dilakukan atau bisa disebut juga dengan kata kerja lampau. Ya, kata kerja lampau. Nah, sekarang bagaimana cara merubah bentuk kata dasar menjadi bentuk fi'il madi? Tidak bisa sembarangan caranya, ya. Kita harus menambahkan simbol atau huruf pengganti dari isim domir. Kalian tentu masih ingat kan? Ada berapa macam isim domir? Ya, ada 14 macam isim domir yang kemarin pernah kita nyanyikan lagunya ya. Nah, tapi pada pertemuan kali ini tidak semua isim domir yang akan kita pakai. Tidak semua isim domir yang akan kita gunakan. Hanya 6 isim domir saja yang akan kita pakai untuk dirubah dari kata dasar menjadi fi'il madi yang diinginkan. Ya. Isim domirnya apa aja Bu yang akan kita pakai? Ada isim domir huwa, isim domir hiya, ana, anti, anta, dan nahnu. Ya. Jadi cuma 6 aja isim domir yang akan kita pelajari hari ini. Ya. Nah, dari huwa, hiya, ana, anti, anta, dan nahnu itu itu mempunyai simbol atau huruf pengganti domir, namanya kita sebut saja simbol. Ya. Nah, domir yang pertama itu ada domir huwa. Domir huwa itu merupakan kata dasar. Jadi, domir huwa tidak mempunyai simbol. Ya. Domir huwa itu tidak mempunyai simbol huruf apapun, tidak. Kenapa? Karena domir huwa itu merupakan kata dasarnya ya. Jadi domir huwa itu
belum mendapatkan tambahan huruf atau simbol apapun. Ya, harap diingat ya. Lalu selanjutnya domir hiya, itu simbolnya adalah huruf ta sukun. Domir anta simbolnya ta fathah. Domir anti simbolnya ta kasroh. Domir ana simbolnya ta domah. Domir nahnu simbolnya huruf na fathah panjang. Ya, ada yang harus kalian perhatikan bahwa semua simbol pada fiil madi itu dituliskannya atau ditambahkannya di akhir setelah kata dasarnya. Contoh, misal ya, ibu punya kata dasar kataba. Ibu punya kata dasar kataba. Contoh, nih kataba ya. Kataba di sini kata dasar bukan? Ya, kata dasar. Kalau kataba di sini adalah kata dasarnya, maka otomatis kataba di sini domirnya adalah huwa. Ya. Karena sesuai dengan catatan yang di atas bahwa huwa itu merupakan kata dasarnya. Jadi, dari contoh yang ada di sini, kataba itu sudah ketahuan siapa pelakunya, siapa orangnya. Siapa coba orangnya? Orangnya adalah huwa. Pasti pelakunya atau orangnya adalah huwa. Ya. Karena domir huwa ini merupakan kata dasarnya, dia tidak memiliki simbol. Tidak memiliki simbol apapun, ya. Jadi domir huwa itu kata dasarnya kataba, ya. Maka hasilnya menjadi apa, Bu? Ya tetap kataba karena domir huwa itu merupakan kata dasarnya. Selanjutnya, misal kita mau merubah dari domir huwa menjadi domir hiya. Ya. Bagaimana caranya, Bu? Kita tulis dulu kataba sebagai kata dasarnya. Lalu simbol dari domir hiya apa tadi? Ada huruf ta sukun. Ya, ada huruf ta sukun. Nah, bagaimana selanjutnya, Bu? Untuk merubah dari kata dasar menjadi fiil madi, Bu. Oke. Caranya kita tulis kata dasarnya lalu tempelkan simbol yang ada. Ya, kita tulis kata dasarnya. Tulis kataba lalu tempel simbol yang adanya di belakang. Ingat, ya. Yang harus kalian ingat tuh. Semua simbol pada fiil madi itu diletaknya atau dituliskannya atau ditambahkannya di akhir setelah kata dasar. Lalu bunyinya bagaimana, Bu? Bunyi perubahannya. Untuk domir hiya, bunyi perubahannya bagaimana, Bu? Dari kata dasar kataba ditambahkan huruf ta sukun. Berubah menjadi apa bunyinya? Katabat. Ya, karena di sini huruf ta sukun ini pasti menunjukkan bahwa si pelakunya adalah hiya. Ya, diingat ya. Ada huruf ta sukun di sini menunjukkan pasti pelakunya adalah hiya. Selanjutnya, bagaimana kalau kita mau merubah pelakunya menjadi anta, Bu? Caranya sama seperti tadi. Kata dasarnya apa? Kataba, ya. Kata dasarnya kataba. Simbol dari domir anta apa? Cari di atas. Tuh. Ta fathah. Simbol dari domir anta adalah ta fathah. Lalu kita ubah isim domirnya bagaimana? Fiil madinya bagaimana, Bu? Maaf. Kita ubah fiil madinya bagaimana, Bu? Kita tulis saja kata dasar lalu ditempelkan dengan simbolnya. Berubahnya bagaimana, Bu? Berubah menjadi katabta. Katabta. Ya.
tak fathah di ujung ini pasti menunjukkan bahwa domirnya atau pelakunya adalah anta. Ya. Nah, karena simbolnya ini adalah huruf vokal, A, I, U, E, O, itu huruf vokal namanya, ya. Karena simbolnya itu adalah huruf vokal, tanda bacanya fathah kan? Maka huruf sebelum simbol huruf apa? Ba sukun kan? Huruf ba kan? Maaf. Huruf sebelum simbol kita ubah tanda bacanya menjadi sukun. Jangan sampai keliru. Kalau simbolnya ini huruf hidup atau huruf vokal, maka huruf sebelum simbol harus kita ubah tanda bacanya menjadi sukun. Ingat tuh ya, harus diubah. Selanjutnya, kalau kita mau merubah dari domir anta menjadi domir anti, Bu, kita ubah menjadi domir anti, pelakunya anti domirnya. Cara merubah ke dalam fiil madi bagaimana, Bu? Caranya sama seperti yang barusan. Ya, kata dasarnya kata ba, tetap kan? Kata dasarnya tetap kata ba. Simbolnya dari domir anti apa? Ta kasroh. Ta kasroh di sini menunjukkan pasti pelakunya adalah domir anti atau kamu perempuan, ya. Lalu bentuk fiil madinya jadi apa, Bu? Berubah bunyinya, berubah bentuknya menjadi kata beti. Kenapa jadi kata beti, Bu? Karena simbolnya ini huruf vokal. Simbolnya huruf vokal, ingat, kalau simbolnya huruf vokal, maka huruf sebelum simbol harus diubah menjadi sukun tanda bacanya, ya. Lanjut. Ada dua lagi domir yang belum kita pelajari. Domir yang selanjutnya adalah domir ana. Artinya apa, ana? Masih ingat? Ya, ana artinya adalah saya. Nah, kata dasarnya tadi apa? Masih tetap sama. Untuk kata dasar dari domir huwa sampai domir nahnu harus sama. Kalau beda, salah. Kalau dari domir huwa tadi kata ba, kalau dari domir huwa tadi kata ba, seluruhnya harus kata ba. Tidak boleh ada yang berubah. Kalau berubah salah. Harus semua sama mengikuti domir huwa, yaitu kata dasarnya kata ba. Di sini contohnya kata ba ya. Oke. Sekarang kita lanjut ke domir ana. Kata dasarnya kata ba tadi kan? Simbol dari domir ana apa? Ta domah, ya. Kata dasarnya kata ba, simbolnya adalah ta domah. Lalu bagaimana bentuk fiil madinya, Bu? Caranya sama seperti tadi. Kita tuliskan dulu kata dasarnya. Kita tulis kata dasarnya, lalu kita tempel atau sambungkan huruf simbol. Di mana nulisnya? Di belakang atau di akhir setelah kata dasar, ya. Bunyinya berubah menjadi apa, Bu? Berubah menjadi kata betu, ya. Karena simbolnya ini merupakan bunyi huruf vokal, maka sebelum simbol tanda bacanya harus dirubah menjadi sukun, ya. Lalu selanjutnya yang terakhir, domir nahnu. Domir nahnu. Kata dasarnya kata ba, simbolnya adalah nun fathah panjang di akhir setelah si kata dasar. Bentuk berubah menjadi fiil madinya bagaimana, Bu? Bentuknya berubah menjadi kata bena, ya. Ba-nya berubah menjadi sukun karena simbolnya adalah bunyi huruf vokal, ya. Jadi catatan untuk kalian, di sini Ibu tuliskan
untuk simbol yang tanda bacanya sukun atau mati, jadi kita tinggal menempelkan saja, menuliskan saja huruf atau simbolnya dengan kata dasar yang ada tanpa merubah apapun. Jadi kalau domirnya hia lebih gampang, kita tempelkan aja semuanya, kita tuliskan saja semuanya, kita gabungkan saja kata dasar dengan simbolnya, ya. Nah, selanjutnya catatan yang kedua. Untuk simbol yang tanda bacanya vokal atau bunyi huruf hidup, seperti Ibu bilang tadi, A, I, U, ya, yang ujungnya ada A, I, U bunyinya. Nih, maka huruf sebelum simbol itu harus kita ubah, kudu kita ubah, wajib kita ubah menjadi sukun. Ya, ada beberapa langkah mudah untuk merubah kata dasar menjadi fiil madi yang kita inginkan sesuai dengan domir. Ya, langkah yang pertama itu adalah kita tulis dulu kata dasarnya. Kita tulis dulu kata dasarnya. Lalu yang selanjutnya kita tambahkan simbol dari domir yang diminta. Simbolnya ditulis di mana, Bu? Ya, betul. Di akhir setelah kata dasar. Harus nempel. Kalau dia bisa disambung, ya. Lalu yang ketiga, ini huruf pengganti domir itu atau simbol itu fungsinya pasti menunjukkan bahwa pelakunya adalah domir tersebut. Ya. Setelah pemaparan dari Ibu, sekarang Ibu memberikan tugas untuk kalian, ya. Silahkan kerjakan tugas di bawah ini seperti contoh yang ada, ya. Nah, catatan atau latihan soal yang Ibu tulis ini sama mirip persis seperti tugas yang ada di buku paket halaman 14, ya. Nah, ini miripnya. Tuh, mirip sama. Hanya untuk lebih memudahkan kalian mencatat, Ibu pindahkan materi di halaman 14 ini ke dalam buku materi yang tadi Ibu tulis. Ya. Sekarang kalian silakan kerjakan tugasnya. Caranya bagaimana, Bu? Caranya sama seperti contoh yang tadi Ibu contohkan untuk kalian. Ya. Urutannya juga sama. Domir huwa, ini kata dasar kan? Domir hia, ini sudah dapat simbol nih. Simbolnya ada tak sukun. Domir ana, ada simbol tak domah di belakang setelah kata dasar. Domir anta, ada simbol tak fathah di belakang setelah kata dasar. Domir anti, ada simbol tak kasroh setelah kata dasar. Domir nahnu, ada nun fathah panjang setelah kata dasar. Nah, Ibu minta kalian silakan kerjakan titik-titik yang ada, ya. Kerjakan silakan titik-titik yang ada, ya. Caranya sama seperti contoh yang di sini, atau bisa juga sama caranya seperti contoh yang tadi Ibu utarakan, yang Ibu jelaskan, ya. Langkah-langkahnya ada, kalian silakan pelajari lagi, simak berulang-ulang video pembelajaran ini silakan supaya lebih jelas, ya. Ibu tunggu tugas kalian sampai hari Rabu jam 11 malam. Ibu harap semua mengerjakan tugas yang Ibu berikan. Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Kalau kalian sudah selesai mengerjakan soal, kalian ucapkan lafaz hamdalah. Ya, sekian dari Ibu. Selamat belajar, tetap semangat walaupun masih BDR. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.